Oke, tentang stop bayar pinjol. Ya, ini bisa aja dilakukan dan ini pasti akan terjadi. Ya, karena memang sudah faktanya keuangan kita sudah tidak memungkinkan dalam kita tetap melanjutkan pembayaran saat ini. Cuman yang jadi kendala adalah mungkinkah kita yang berada di daerah hampir semua di kota provinsi yang ada di Indonesia, bahkan kabupaten kecamatan yang ada di Indonesia, mungkinkah kita akan dihadirkan dengan sosok debt collector? Ya, kalau Anda bertanya kemungkinan, jawaban pasti tidak ada. Ya, mungkin di beberapa daerah mereka sudah ada, tapi tidak semua pinjol. Ya, mungkin di beberapa pinjol besar saja, dan pinjol itu tidak Anda jumpai di dalam urutan 102 pinjol legal. Apa risiko selain itu, Bang? Mungkinkah mereka menarik aset-aset yang ada? Kalau mereka ingin menarik aset yang ada, hak dan dasar mereka tidak ada dalam penarikan itu. Karena memang tidak ada jaminan atau perjanjian untuk sebuah anggunan yang untuk mereka tarik tersebut. Ya, kita hanya terikat dalam sebuah perjanjian digital. Ya, dengan mereka lengkapi yang kita setujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, tapi seiring waktu berjalan, si pinjol seakan menghadirkan kita atau menghadiahkan kita dengan petugas lapangan, ya mungkin di daerah Jabotabek atau di pulau-pulau Jawa sana. Mungkin ada di beberapa aplikasi yang debt collectornya mungkin sudah berada di provinsi-provinsi Anda tersebut, ya. Cuman kita tidak membacakan spesifik dari debt collector itu karena memang kita tidak menakuti soal kehadiran debt collector, karena kehadiran debt collector adalah peluang besar untuk kita dalam penyelesaian masalah ini. Kita lebih baik berhadapan dengan debt collector secara offline, secara langsung, daripada kita harus menghadapi debt collector secara online. Menghadapi debt collector secara online ini bukan perkara yang mudah. Kita selalu bertentangan dengan batin kita sendiri. Ya, karena memang batin kita yang dihajar terus-menerus. Sehingga kalau batin kita sudah dihajar, fisik kita akan menurun. Ya, saya meminta kepada teman-teman semuanya yang sudah tidak mampu, yang sudah tidak sanggup, yang sudah tidak ada uang lagi, berhenti gali lubang, tutup lubang. Lebih baik Anda menstop membayar kalau memang duit Anda sudah tidak ada, daripada Anda memaksakan mencari talangan dana untuk menutup lubang dan menggali lubang kembali. Ya. Karena itu yang membuat lebar dalam hal ini. Habis itu Anda akan dihadapkan dengan teroran debt collector. Teroran debt collector ini bermacam-macam variasi, baik via telepon maupun via WhatsApp. Hal ini adalah hal lumrah ketika Anda telat bayar dan gagal bayar. Ya, mustahil kalau Anda tidak dikonfirmasi atau ditelepon oleh debt collector. Tapi tak jarang kita mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya kita dengar. Ya, tapi Anda nggak perlu khawatir, itu hanyalah sebatas skenario dari penagihan dari debt collector karena keterbatasan dari jangkauan mereka untuk mengunjungi Anda ke daerah-daerah tertentu. Sehingga mereka menjadikan pola tersebut untuk dalam aksi penagihan mereka. Ya, itulah gunanya debt collector atau pinjol di awal meminta akses kontak dan log. Ya, dua hal ini sangat dibutuhkan pinjol. Sangat dibutuhkan. Pertama, ketika kita telat bayar, kontak kita akan menjadi sasaran bagi mereka untuk melakukan penagihan. Supaya apa? Karena keterbatasan jangkauan mereka tadi. Sehingga mereka peralatlah orang yang ada di kontak kita ini untuk ikut serta dalam melakukan penagihan. Makanya di video kemarin saya bilangin, kalau misalnya kita sudah dihadapkan dengan orang sekitar, jawabannya simpel dan jawabannya gampang. Kalau mereka masih dihubungi oleh pinjol, suruh datang ke alamat kita. Udah, titik sampai di situ. Nanti kita akan hadapkan antara debt collector dan teman yang tidak merasa senang tadi karena ditelepon. Ya, tapi kalau kita berusaha untuk menjelaskan juga, ini sulit mereka untuk mengerti. Mereka tidak akan paham dengan pola pinjol ini. Mereka cuma paham hutang bayar. Tapi bagaimana si pinjol melakukan pemerasan dengan besarnya bunga yang mereka terapkan, orang sekitar kita tidak akan paham.
Ya, mungkin akan ada satu atau dua orang yang paham tapi tidak menyeluruh. Jadi percuma Anda menjelaskan kepada mereka yang sudah dihubungi oleh debt collector. Dan satu hal lagi akan ada pertanyaan, ketika kita sudah menutup akses telepon dan WhatsApp tadi, mungkinkah kontak kita atau kontak darurat kita dihubungi? Ya, asal teman-teman tahu, kontak darurat yang kita ajukan, walaupun nomor Anda aktif, tetap kontak darurat ini akan menjadi sasaran mereka. Ya, kenapa? Karena mereka, tujuan dari si pinjol ini, biasanya kontak darurat itu kan hanya sebatas konfirmasi tentang keberadaan dari si debeturnya. Tapi si pinjol tidak butuh konfirmasi dari keberadaan Anda. Si pinjol ingin menjadikan kontak darurat Anda ini sebagai debt collector untuk menyambung tangan mereka yang tidak bisa menjangkau diri Anda. Ya, jadi kalau Anda beranggapan dengan Anda tidak ngangkat telepon, kontak darurat menjadi sasaran, itu salah besar. Ya, yang ada walaupun Anda angkat telepon, walaupun Anda respon telepon, walaupun Anda balas WhatsApp, ya, kontak darurat Anda tetap akan dihubungi. Ya, sampai Anda melakukan pembayaran. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, dia ingin menjadikan kontak darurat Anda ini sebagai debt collector tambahan. Ya, apalagi kontak darurat Anda orang yang sulit banget menerima pemahaman-pemahaman apa yang sebenarnya terjadi. Itu akan menjadi lawan berat bagi diri Anda. Karena kontak darurat akan ikut melakukan penekanan terhadap diri kita. Ya, jadi kalau teman-teman berpikir kita tidak respon telepon, kontak darurat menjadi sasaran, ya, kontak darurat yang akan dihubungi ketika kita ngangkat telepon, itu salah. Ya, jadi walaupun nomor kita aktif, walaupun WhatsApp kita respon, kontak darurat tetap dihubungi, kontak darurat tetap akan diberitahu. Ya, yang tujuan debt collector ini adalah untuk menambah penagih. Gitu loh. Jadi misalnya mereka berada di Jakarta, habis itu kayak saya lah ngutang. Dia akan menjadikan orang yang ada di Padang ini untuk menjadi debt collector tambahan, untuk melakukan penagihan secara langsung kepada saya. Ya, debt collector yang ada di Jakarta hanya memberikan info saja. Dan di posisi ini debt collector perannya sangat besar. Dia mencoba menguasai pemikiran dari si kontak darurat. Contoh dengan pola adu domba. Ya, dia langsung menyampaikan bahwa hutang yang saya bikin yang mempergunakan duitnya adalah kontak darurat. Secara tidak langsung, kontak darurat pasti akan komplain kepada saya dan pasti akan marah-marah. Itulah tujuan debt collector. Ya, jadi jangan sampai menyimpang lagi gara-gara kita tidak angkat telepon, kita tidak balas WhatsApp, kontak darurat menjadi sasaran atau kontak-kontak kita menjadi sasaran. Salah. Habis itu ada juga yang menyimpang lagi, kita tidak ngangkat telepon, kita tidak balas WhatsApp, DC langsung datang ke rumah. Itu nggak ada hubungannya. Ya, mau Anda angkat telepon, mau tidak angkat telepon, yang jelas data kita asli dan valid ada SIM mereka. Kalau mereka ada di jangkauan, kalau kita ada di jangkauan mereka, pasti mereka akan berkunjung. Ya, cuma itu tidak dilakukan oleh banyak aplikasi, hanya beberapa aplikasi saja. Dan aplikasi yang ini yang benar-benar mereka bisa menjamin keamanan dari si debt collector yang ada di lapangan. Ya, makanya dari itu buat teman-teman semuanya, stop pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada dalam pikiran. Sudah saatnya kalau memang sudah tidak mampu bayar, ya sudah stop bayar pinjol, berhenti gali lubang, tutup lubang. Itu jauh lebih baik menjelang kita akhir tahun ini. Ya, kalau Anda menyibukkan diri selalu bagaimana saya menyelesaikan hal ini, bagaimana saya menutupi hal ini, sementara keuangan Anda sudah tidak memungkinkan lagi, itu rasanya sudah percuma. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar. Oke, terima kasih ya yang sudah mengikuti. Dan bagaimana dengan video yang saya upload tadi siang, itu semua adalah hal-hal yang Anda takutkan dalam gagal bayar pinjol. Dan kali ini yang mau kita bahas itu tentang pinjol mana sajakah yang ada DC lapangan menjelang akhir tahun atau pergantian tahun 2022 ke 2023. Ini juga hal-hal yang menakutkan dari teman-teman semuanya gitu loh. Ini kalau nggak segera kita atasi tentang pemikiran yang seperti ini, pinjol mana aja sih bang yang ada DC lapangannya. Sekarang saya tanya buat teman-teman semuanya, apa yang Anda takutkan DC datang ke rumah? Anda boleh jawab di kolom komentar, boleh.
via email boleh, langsung ke Instagram saya boleh, @medibroni silahkan gitu loh. Karena saya pengen tahu gitu loh. Karena kalau ini tidak segera kita hilangkan, masalah pinjol ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berakhir dalam hidup Anda gitu loh. Ya. Karena Anda itu menyimpang dari permasalahan yang ada. Permasalahan Anda bukan mencatat pinjol mana saja nih yang ada DC lapangannya. Bukan itu permasalahan Anda. Permasalahan Anda hari ini, Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar karena uang Anda nggak ada. Pekerjaan sudah tidak ada. Jadi bagaimana pekerjaan yang nggak ada ini menjadi ada? Uang yang nggak ada ini menjadi ada. Tapi kalau pemikiran Anda malah berbalik, Anda malah memikirkan urusan yang jelas-jelas ini perusahaan pinjol yang memiliki, malah di pemikiran Anda letaknya. Ya, coba Anda tanya ke diri Anda, urusan DC datang ke rumah ini urusan Anda atau urusan perusahaan pinjol? Karena yang menggaji debt collector ini adalah perusahaan pinjolnya. Ya, ini urusan perusahaan yang Anda pikirkan. Makanya begitu berat rasanya ketika telat bayar dan gagal bayar pinjol. Ya, itu hal-hal wajar aja kok dengan asumsi Anda berpikiran tujuan Anda DC mana aja sih yang ada di lapangan, atau pinjol mana aja sih yang sudah ada petugas lapangan atau pihak ketiganya. Itu manusiawi. Tapi kalau ini terus-menerus ada di dalam pikiran teman-teman semuanya, pertanyaan saya mau sampai kapan gitu loh. Mau sampai kapan permasalahan ini akan hilang dalam diri Anda? Ya. Kalau urusan DC mau pinjol mana aja kayak ada DC lapangannya, itu nggak ada masalah dengan kita. Permasalahan kita hari ini cuma satu, duit kita belum ada. Ya, otomatis yang belum ada inilah kita selesaikan. Ya, bagaimana yang nggak ada ini menjadi ada? Otomatis kita bekerja, berusaha keluar dari rumah. Tapi kalau Anda malah memikirkan pinjol mana aja nih yang ada DC lapangan. Ini ada 102 pinjol loh. Ya, 102 pinjol legal. Belum lagi yang ditambah dengan di bawah naungan OJK, di bawah naungan Bank Indonesia. Anda mau pikirkan yang mana? Ya, sementara Anda memikirkan mau ada DC lapangan, mau nggak tetap juga duit Anda nggak ada, Anda nggak mampu bayar. Udah titik permasalahannya sampai di situ. Nggak perlu juga kita tambah, wah ini ada DC-nya, ini nggak ada DC-nya. Untungnya bagi kita apa? Ya, oh Anda bilang, wah supaya saya bisa mempersiapkan diri saya bang, ketika DC datang ke rumah. Salah kalau saya rasa yang Anda pikirkan saat ini adalah masih pencitraan. Masih ada satu kebohongan dalam diri Anda. Anda tidak mampu jujur dengan keadaan dan orang sekitar Anda. Ya, sehingga muncul lagi pertanyaan, pinjol mana saja bang yang ada DC lapangan? Silakan Anda dengan keadaan normal, dengan pola pikir terbuka, coba Anda tanya, apa pentingnya Anda mengetahui pinjol mana aja yang ada di lapangan? Ya, dan apa yang menakutkan bagi Anda gitu loh. Kalau saya mengasumsikan dalam hal ini, kalau Anda masih bertanya DC mana nih bang yang ada di lapangan, DC mana nih bang yang akan berkunjung ke rumah, berarti masih ada pencitraan dalam hidup Anda, dan Anda masih menyimpan satu kebohongan dalam diri Anda. Anda mencoba menutupi hal ini supaya nama baik menurut versi Anda tadi terjaga. Ya, dan itulah salah satu peluang kehancuran dalam diri Anda, karena Anda tidak mampu jujur dengan keadaan Anda saat ini. Ya, padahal dengan Anda jujur dengan keadaan Anda, itu akan menyelamatkan Anda buat ke depannya. Ya, menyelamatkan diri Anda. Tapi kalau setiap hari DC ini datang ke rumah, DC ini datang ke rumah, sementara kita mau belanja dari yang online ini kita jadikan offline. Yang biasa si DC hanya mengancam kita via telepon, via WhatsApp, kalau bisa mereka hadir ke rumah. Ya, tapi kalau Anda masih dengan penuh kebohongan, tidak mampu jujur dengan keadaan, kayak mana? Ada juga saya mendapatkan kemarin itu, dia sudah diskusi khusus dengan saya nggak mampu jujur bang sama suami saya. Kalau saya jujur takutnya urusannya makin parah, urusannya makin kacau. Saya kira Anda setiap hari berdampingan hidup dengan suaminya yang menanggung jawab lahir dan batin kehidupan dia masih dibohongi. Ya, kejam nggak dunia gitu loh. Sementara rezeki istri itu bergantung pada rezeki suami. Sekarang istrinya membohongi suami. Ya, gimana Tuhan nggak murka dalam hal itu?
Pantas hidup Anda sulit terus, pantas ada kekacauan, ada ketidaknyamanan Anda kalau di dekat suami. Coba, kita itu sebagai istri harusnya Anda, ya kalau kita lakukan salah ya oke, salah ya. Itu kan tugas suami juga memperbaiki dan menasehati kita. Tapi kalau Anda bohongi seperti ini, bagaimana kalau suami Anda mengetahui hal ini dari debt collector, dari orang lain, lebih sakitan mana? Ya, makanya kejujuran itu akan dihargai. Bukan soal cerita Anda, tapi betapa beratnya Anda untuk jujur menceritakan hal-hal yang seharusnya hal ini bisa Anda simpan. Itulah poin plus dari kejujuran tadi. Ya, coba dari teman-teman semuanya yang masih bertanya di kolom komentar, pasti juga banyak nanti, apakah Shopee datang ke rumah, Kreditku datang ke rumah, Aku Laku apakah datang, Kredit Pintar, Easy Cash dan lain sebagainya. Apakah ada petugas lapangan di daerah saya? Tanyakan ke diri Anda, sampai kapan hal ini ada dalam diri Anda? Ya, sampai kapan ketakutan itu mau Anda rawat dan Anda simpan? Apakah Anda tidak pengen move on dalam semua ini? Apakah Anda tidak pengen keluar sesegera mungkin dari pemikiran yang menjebak diri Anda? Silahkan Anda jawab sendiri di kolom komentar. Ya, karena sebentar lagi kita akhir tahun, kita pergantian tahun. Kalau Anda tidak mampu merubah cara berpikir Anda, saya yakin Anda akan kehilangan banyak barang berharga untuk kedepannya. Ya, karena Anda akan nekat menggadaikan tanah, menjual rumah, menjual mobil, motor, dan perhiasan lainnya. Ya, hanya untuk apa? Menutupi satu kebohongan tadi. Ya, nanti Anda akan menjadi satu penyesalan yang sangat dalam diri Anda karena tidak mampu jujur dengan orang yang Anda sayang, apalagi orang terdekat Anda. Ya, dan satu hal lagi yang baru telat bayar, ini penting banget. Pemikiran seperti ini harus segera Anda buang kalau Anda ingin keluar dari jeratan pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu, terutama buat Anda yang masih memikirkan DC datang ke rumah, petugas lapangan, debt collector mana aja, pinjol mana aja yang sudah menurunkan pihak ketiga. Segera rubah pola pikir Anda itu kalau ingin keluar dari pinjaman online atau jeratan setan atau bagaimana versinya gitu loh, ya. Kalau misalnya Anda diancam dan diteror oleh debt collector, saya selalu sampaikan di video, hari itu juga jangan pikirkan pinjolnya lagi, ya. Kalau Anda sudah tahu aplikasinya dari aplikasi mana, jangan pikirkan pinjolnya lagi, ya. Sudah saatnya Anda men-stop dan Anda move on dari semua itu. Ya, jadi nggak peduli mau mereka sebar data, mau mereka mengancam, kalau bisa cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Itu adalah penolong Anda di saat kepanikan mulai menguasai diri Anda. Ya, kalau ini tidak Anda lakukan segera, ancaman mereka bisa berpengaruh besar dalam kehidupan Anda. Karena salah satu kekuatan dari DC pinjol ketika menagih adalah penekanan melalui kontak-kontak yang ada di smartphone. Habis itu penekanan melalui kontak darurat yang telah kita ajukan. Ya, sebenarnya banyak lagi pola mereka, tapi yang jelas mereka hanya bisa melakukan penekanan. Ya, kalau kita sudah tahu penekanan itu dari sumbernya dari mana, kalau kita tahunya misalnya dari handphone, ya sudah, berarti kita harus menutup akses komunikasinya. Itu bisa meringankan pemikiran Anda, bisa menghilangkan tingkat kesetresan dan kepanikan yang ada di dalam diri. Ya, itu buat yang bertanya. Ini dari S69 ya. Aku juga minjam segitu, bisa jadi nominalnya gede banget gitu. Hampir 30 kontak di-share foto dan kata-kata seperti itu, Bang. Mohon pengarahannya. Ya, kalau ini kan tugas debt collector, karena mereka itu memang tidak kayak mana ya. Walaupun OJK telah mengatur ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector, tapi hal itu seakan tidak menjadi penghalang bagi debt collector dalam melancarkan aksi-aksi mereka dalam segi menagih. Meskipun hal-hal yang dilontarkan OJK ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada, tapi mereka tidak peduli dengan hal itu. Kenapa? Karena mereka tahu tidak akan ada efek jera dari pihak OJK. Ya, sehingga penekanan ancaman melalui WA selalu bergulir sampai detik ini. Ya.
Habis itu lagi ini juga ada, selamat malam Pak Medi, saya Putra. Saya mau tanya Bang, saya mau galbay di 3 aplikasi, Kredito, KTA Kilat, Kredivest, dan total pinjaman saya dari 3 aplikasi tersebut kurang lebih 14 juta sudah plus bunga. Apa itu semua aman Bang? Saya sudah tidak sanggup lagi gali lubang tutup lubang. Sementara saya saat ini saya di-off-kan dari pekerjaan saya. Mohon pencerahan dan solusinya Bang, karena saya orang baru yang terjerumus di pinjol seperti ini. Mohon respon Bang Medi. Oke. Tidak ada kata orang baru dan orang lama kalau sudah bermain di pinjol. Walaupun saat ini Anda baru telat bayar pinjol, tapi tidak ada orang yang berpengalaman adalah pemain pinjol. Tidak ada. Kalau ada mereka yang sudah pengalaman dengan pinjol, akhirnya gagal bayar dan mentalnya kena, itu bukan pengalaman lagi kita sebutin, ya. Tapi mereka adalah pemain dan pelaku yang sudah profesional dalam mengambil dana-dana di pinjol. Jadi hampir semuanya Anda yang telat bayar, yang gagal bayar, tidak ada kata pemain baru dan pemain lama. Ya, ini tolong disematkan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Kalau Anda bertanya apa itu semua aman Bang? Aman menurut versi Anda ini aman menurut apa ini? Ya, apakah aman data Anda tidak disebar? Apakah aman kontak Anda tidak dihubungi? Apakah aman Anda tidak didatangi? Atau aman apa ini? Kalau Anda bilang negara kita nggak aman, negara kita sudah aman sejak kemerdekaan dulu. Ya, bahkan sudah 77 tahun negara kita aman-aman aja. Ya, walaupun di dalam ini masih ada yang penjahat-penjahatnya sedikit-sedikit gitu loh ya. Tapi kalau kemerdekaan di negara kita sudah lama. Jadi aman menurut versi Anda ini aman apa? Apakah ketika Anda gagal bayar tidak ditelepon, kontak tidak dihubungi, Anda tidak ditagih? Apakah amannya aman seperti itu yang Anda pertanyakan? Atau Anda sedang memikirkan apakah kita akan diproses ke jalur hukum, apakah di penjara, apakah diperdata? Ya, karena saya paling benci dengan kata aman. Saya nggak tahu ini maksud dari kata aman ini yang seperti apa. Ya, habis itu saya sudah tidak sanggup buat gali lubang tutup lubang. Oke, saya tidak pernah menyetujui soal gali lubang tutup lubang. Saya lebih mendukung stop bayar pinjol daripada menggali lagi di aplikasi lainnya hanya untuk menutupi hutang yang ada. Ya. Kalau soal hari ini Anda di-off-kan dari pekerjaan, berarti ada PR Anda yang lebih penting. Anda harus mencari pekerjaan baru, bukan memikirkan apa yang akan terjadi dengan diri Anda dengan Anda gagal bayar di aplikasi ini. Ya, sudah jelas-jelas faktanya Anda gagal bayar karena keuangan sudah tidak memungkinkan lagi, keadaan sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi semua ini. Ya, segera robah pemikirannya, dan saya sudah merespon, saya sudah kasih pencerahan soal Anda gagal bayar dan telat bayar. Itu adalah hal biasa. Sekarang Anda kehilangan pekerjaan, cari pekerjaan Anda. Jangan pernah berpikir kapan DC datang ke rumah, apakah saya di penjara, apakah saya diproses ke jalur perdata. Buang jauh-jauh pemikiran itu, fokus ke satu tujuan, cari pekerjaan baru supaya hidup Anda bisa pulih lagi. Ya. Habis itu lagi ini juga ada, yang terhormat Bang Medi, saya mengikuti channel YouTube Abang di Solusi Utang sejak sekitar 2 minggu dan saya sudah subscribe channel Abang. Saya mau gabung via YouTube, tapi nggak tahu bagaimana caranya karena saya tidak punya kartu kredit, dana dan sebagainya untuk transaksi elektronik kecuali M-Banking. Kemudian saya melihat alamat email Abang ini dan di deskripsi yang Abang cantumkan. Bagaimana saya supaya bisa gabung, dan sekaligus saya ingin diskusi tentang permasalahan saya terkait dan terbelit soal pinjol. Terima kasih sebelumnya Bang, mohon arahannya jika boleh saya minta nomor WA-nya Bang. Oke. Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Nanti sampaikan kepada admin, saya ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, tapi saya tidak mempunyai akses untuk membayar via elektronik dan sebagainya macamnya. Tapi setahu saya YouTube juga menyediakan pembayaran via pulsa. Ya, pemotongan pulsa dari Telkomsel dan lain sebagainya.
Anda boleh lihat nanti, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di dalam deskripsi di dalam video ini saya sematkan linknya untuk Anda bisa mengakses dan bergabung ke dalam grup WhatsApp saya. Bahkan Anda bisa mengambil nomor pribadi saya. Tapi saya sarankan untuk 1 minggu ke depan yang sudah mengambil nomor pribadi saya, tolong diskusinya via telepon dengan saya, jangan via WhatsApp, karena saya juga masih disibukkan dengan kegiatan dan pekerjaan saya. Alangkah baiknya via telepon, saya lebih cepat untuk menangkap curhatan Anda, ya, dan saya juga lebih cepat memberikan solusi ataupun edukasinya yang lebih tepat buat diri Anda. Kalau untuk via chat WA, itu mungkin respon saya agak lama menjelang 1 minggu ke depan. Ya, karena saya menjelang akhir tahun ini juga masih ada kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar, apalagi yang katanya baru pemula. Jadi di sini tidak ada pemula dan tidak ada senior ya, semuanya sama. Yang namanya gagal bayar pinjol, duitnya nggak ada. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Oke. Yang paling pertama kita bahas soal dari IS ini ya, yang katanya dia terjebak di joki, yang mendapatkan informasinya itu melalui TikTok. Memang penipu-penipu dan perampok-perampok online ini sasaran mereka adalah TikTok, snack video, dan habis itu media sosial lainnya. Dengan iming-imingan mereka bisa membantu Anda untuk menyelesaikan hutang. Apalagi Anda yang terbelit dengan hutang yang cukup dari aplikasinya itu cukup kayak mana ya, cukup menjadi patokan lah bagi aplikasi lain kayak Akulaku, Kredivo, Shopee. Itu data Anda sangat diincar oleh perampok ini dengan segala iming-imingan yang ada, sehingga Anda menyerahkan data Anda dan mereka memberikan aplikasi-aplikasi yang mau Anda download, nanti sistemnya bagi hasil. Tujuan mereka adalah merampok, tapi dengan cara kelicikan tadi mereka memakai data Anda, sehingga ketika terjadi permasalahan, mereka terlepas dari permasalahan itu, Andalah yang menjadi target utama dari aplikasi ini. Ya, tujuan mereka adalah merampok. Mereka men-setting semuanya, mereka membuat data fake, mereka membuat data kontak-kontak palsu, sehingga pokoknya memuluskan aksi mereka. Yang jelas ini tujuan mereka adalah cuan, tujuan mereka adalah uang dari bagi hasil pencairan tersebut. Jadi kalau masih ada yang bodoh, tolong buang kebodohannya dengan iming-imingan jasa joki seperti ini. Apalagi jasa yang lebih parah lagi adalah penghapusan data. Ya, ini tolong dibuang kebodohan-kebodohan yang seperti ini, karena belum ada sejarahnya yang bisa seperti itu. Ya, ini kita bacakan dari IS. Assalamualaikum Bang, perkenalkan saya Is dari Padegelang. Bang, saya sekarang lagi bingung dihantui pinjol gara-gara joki, hutang sekarang tembus 30 juta. Gara-gara joki hutangnya tembus menjadi 30 juta. Ya, gila gitu. Yang awalnya total 13 juta di Akulaku, Indodana, dan Lazada Paylater. Ya, ini target mereka. Asal ada Akulaku, asal ada Lazada, asal ada Shopee, Kredivo. Data Anda diumpamakan adalah data segar, dan segala upaya akan mereka lakukan untuk mentaklukkan pemikiran Anda supaya mengikuti permainan mereka. Tujuan mereka adalah uang, tapi mereka licik dengan menggunakan data Anda, karena ketika terjadi permasalahan mereka bisa lari begitu saja dan Anda ditinggal. Ya, sekarang fakta terjadi. Ya, harusnya saya bilangin Anda di kategori mana ini. Ya, kalau saya bilangin di kategori bodoh nggak mungkin. Ya, karena ini yang namanya Anda diibaratkan orang lagi sakit, apapun obat yang diberikan orang ya Anda anggap itu adalah suatu penyembuhan. Ternyata obat yang diberikan ini adalah racun yang lebih besar penyakit Anda dari biasanya. Ya, saya tidak menyalahkan Anda. Yang penting robah pola pikir untuk kedepannya dan hati-hati dengan perampok ini. Mereka selalu mengincar data-data Anda, terutama di kolom komentar saya juga mereka banyak. Di ruangan TikTok, di komentarnya juga mereka hadir. Di snack video saya juga mereka hadir. Bahkan di Instagram saya mereka juga banyak itu memfollow saya supaya lebih meyakinkan Anda. Dan terkadang mereka mencuri video-video saya yang ada di YouTube untuk meyakinkan Anda bahwa itu adalah Medi Brony yang ada di channel Solusi Hutang.
Ya, jadi jangan percaya dengan hal-hal itu, karena saya tidak pernah satu komplotan dengan si joki atau perampok online, ataupun dengan jasa-jasa penghapusan data dan penjualan surat-surat yang lainnya. Saya tidak ada. Ya, saya Solusi Utang berdiri sendiri. Kita ada grup WhatsApp, dan grup WhatsApp kita terbatas dan tidak terbuka untuk publik. Ya, tapi ruangan konsultasi Anda boleh ambil nomornya yang ada di layar. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu banyak seliweran di TikTok, sharing pinjol, banyak pengikut, dan saya suruh download Ada Kami, ngajuin, saya dapat limit 23.760.000 bang. Saya screenshot ke jokinya dan ternyata suruh dicairin semua. Kirain saya suruh cairin 5 juta aja. Setelah cair dia minta fee 35%, dan inilah mereka yang sebenarnya. Ini masih kecil nominal yang mereka minta, 35%. Ada yang lebih parah, 50-50, 50-50. Ya. Dan saya yakin Anda orang pintar semuanya, orang hebat semuanya, hanya saja dipengaruhi dengan keindahan kata-kata dan keyakinan yang mereka punya untuk mentargetkan Anda sebagai korban berikutnya. Ya, jadi saya harap hati-hati dengan jasa penyelesaian hutang, jasa menjokikan pinjol, jasa penghapusan data, dan jasa-jasa yang lainnya. Hati-hati banget, Anda sedang dimanfaatkan oleh mereka. Ya, sudah jelas itu dilakukan oleh mereka itu biasanya berkelompok. Ya, berkelompok, dan ya yang satu tugasnya meyakinkan, yang satu tugasnya hanya mengisi testimoni bahwa ini benaran. Pokoknya mereka pintar banget memanfaatkan kepanikan orang-orang untuk nyemplung ke ranah ini. Jadi hati-hati banget yang belum terkena, yang belum terjebak dengan perampok online ini. Ya, saya kasihlah ngakunya buat panti asuhan. Dia bilang awalnya Ada Kami aman bang. Jujur aja pas uang itu cair ke rekening saya badan saya gemetar, utang saya malah makin banyak, 3 hari nggak bisa tidur. Saya takut bang, DC-nya barbar dan nyamperin ke rumah karena hutang saya gede banget. Oke. Kalau Anda bilang Ada Kami aman, Ada Kami ini adalah pinjol yang telah terverifikasi dan legal. Saya pernah berkoordinasi langsung atau konfirmasi langsung dengan pihak lawyer mereka. Ya, saya pernah juga bertanya langsung tentang sistem mereka, dan mereka ini bukan abal-abal menurut versi Anda. Ya, walaupun ada kejanggalan-kejanggalan di balik layar yang teman-teman asumsikan semuanya, tapi hati-hati banget. Ya, apalagi iming-imingan dengan jasa joki, apalagi Anda yang baru-baru telat bayar, itu data Anda sangat diincar oleh si joki ini. Ya, kita lanjutkan. Saya takut badan DC-nya barbar dan nyamperin ke rumah karena hutang saya gede banget. Suami orang tua saya nggak tahu hutang saya segede itu. Yang awalnya orang tua saya tahunya hutang saya cuma 6 juta. Joki bukan cuma nyuruh download Ada Kami aja, tapi aplikasi lain juga. Cuma saya nggak mau bang, takut saya nggak mau nyuri. Akhirnya cicilan sebulan di Ada Kami 6 juta tenor 6 bulan. Dari 23 juta yang diterima, saya terima bersih 15 juta lebih bang. Karena saya takut, saya tutupin ke aplikasi Ada Kami untuk cicilan pertama. Hutang saya bukan ketutup, malah makin berantakan. Saya takut bang, Ada Kami masih ada hutang 29 juta. Mohon solusi dan pencerahannya bang. Banyak orang-orang yang memanfaatkan keadaan dengan iming-imingan ini itu. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi di sini saya juga butuh, nanti saya coba hubungi rekan saya soal dengan akhirnya cicilan sebulan di Ada Kami 6 juta tenor 6 bulan. 6 kali 6 berarti 36 dari 23 juta. Yang diterima bersih 15 juta. Yang diterima bersih 15 juta. 15 juta. Utang bukan ketutup, malah makin berantakan. Oke, nanti kita coba konfirmasi. Dan saya coba jawab email yang dari Bu Is ya. Kita minta
Buktinya nanti, benarkah pencairan yang terjadi di Ada Kami cuma 15 juta tapi harus dikembalikan sebanyak 29 juta, sementara pengajuan kita 23 juta. Berarti ada yang hilang sebanyak 8 juta tapi malah didabelkan menjadi 14 juta. Ya, mudah-mudahan rekan saya masih ada akses sampai ke pihak Ada Kami. Jadi hati-hatilah dengan modus joki yang seperti ini. Nanti untuk Bu Is, saya akan jawab email Anda. Anda bisa lanjutkan untuk komunikasinya via WhatsApp nanti, atau Anda boleh bergabung di dalam grup WhatsApp. Dan nanti kita akan cari akses ke Ada Kaminya bagaimana dengan soal ini, karena saya pernah berkoordinasi sekitaran 2021 ya dengan pihak Ada Kami ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya nih, sebulan yang lalu HP saya kena hack. Pihak yang ngehack menarik pinjaman di Akulaku akun 1.700.000 di M-Banking saya. Jadi pihak yang hack meminjam di Akulaku masuk rekening saya, lalu pihak yang hack transfer ke rekening dia sendiri 1.700.000 dan tabungan saya 300. Menurut Abang, apakah yang harus saya bayar di Akulaku sedangkan saya korban pencurian hack? Apa saya hapus data Akulaku saya dan ganti nomor baru? Minta pencerahannya Bang. Oke, terima kasih. Oke, untuk Bapak Baktiar, saya kurang jelas dengan cerita Anda. Pertama, akun Akulaku Anda dihack. Habis itu dananya masuk ke rekening Anda melalui M-Banking. M-Banking Anda dijebol juga oleh pihak yang hack ini. Harusnya Anda komplain ke pihak bank yang bersangkutan dan nanti Anda minta print koran dari tabungan Anda. Di situ akan nampak riwayatnya. Dan ada apa dengan M-Banking yang mudah sekali dibobol ini? Apakah ada aplikasi yang disusupkan di dalam handphone Anda atau kayak mana? Ya, tapi kalau sebatas pembobolan akun dari aplikasi, hal ini bukanlah hal baru lagi. Tapi kalau sampai dibobol akun aplikasi Anda, dana dikirim ke rekening Anda, habis itu rekening Anda yang dibobol. Urusan ini telah menyangkut mengarah ke pidana dan Anda lapor ke bank yang bersangkutan segera. Ya, bukan soal bayar atau tidak bayar yang Anda pertanyakan. Oke, di sini lagi, selamat siang Bang. Saya dari Bandung, sering nonton channel Abang. Saat ini saya galbay di 4 aplikasi. Ada Pundi, Uatas, EasyCash, dan Uangmi. Nggak sanggup bayar lagi. Kemarin habis kena tipu, uang di ATM dibobol, ditambah suami yang lagi sakit. Saya sering ditelepon SMS. Kalau SMS dari Uangmi, penagihannya ada keterangannya Uangmi. Tapi ini ada penagihan yang kasar, nggak tahu dari aplikasi apa. Kalau nggak tahu dari aplikasi apa, anggap aja itu penagihan bodong yang tidak jelas alamatnya kemana. Ya, jadi kalau memang Anda saat ini belum mampu, coba tenangkan pikiran Anda dulu, pelan-pelan coba berpikir, apa kira-kira kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk mengumpulkan uang, ditambah dengan situasi saat ini suami yang sedang sakit. Ya, dapat email seperti ini Bang, padahal ada tagihan Shopee yang belum diselesaikan. Apa tagihan bakalan hangus juga? Soalnya kan kalau kita mau pengajuan hapus akun, syaratnya harus nggak ada ansuran sama sekali. Lah ini malah mau dihapus otomatis sama Shopee. Gimana Bang? Mohon bantu jawabnya. Anda coba koordinasi ke pihak Shopee-nya, apa yang terjadi sebenarnya. Ya, kalau memang Anda bilang ketika masih ada tagihan, akun tidak bisa dihapus. Sekarang Anda masih ada tagihan tapi akun dihapus, apakah ini ikut serta dengan hutang juga dihapus? Silahkan konfirmasi ke CS Shopee-nya. Cuman hati-hati, ranah penipuan ketika kita mengajukan di kolom komentar, apalagi di Play Store, nanti akan ada aja orang-orang yang mengaku dari pihak yang bersangkutan. Ya, apalagi mereka minta uang penagihan segala macam, dan hati-hati banget. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya. Hati-hatilah, selain kita menghadapi pinjaman online, juga banyak kejahatan-kejahatan yang menyerupai dunia online ini yang akan mengincar kehidupan Anda. Ya, jadi hati-hati banget. Kalau Anda memang tidak mampu saat ini, stop gali lubang tutup lubang. Jangan pernah mau diiming-imingkan dengan jasa-jasa penyelesaian utang, apalagi dengan mendownload aplikasi lainnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.